Shalom. Oh, kurang semangat. Shalom. Senang sekali hari ini saya bisa ketemu sama anak muda. Sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Tuhan Yesus luar biasa, amin. Saya berterima kasih pada Ko Ferry, udah kasih kesempatan buat saya ketemu lagi setelah masa pandemi. Ibadah itu berbeda ya, tak terasa sudah 2 tahun deh, lebih ya. 2 tahun kita melewati masa-masa ini, dan saya ketika ketemu lagi di tempat ini, saya ngerasa, wow, Tuhan itu luar biasa. Anak-anak muda biasa panggil saya Ko KB, karena saya melayani youth, tapi mereka yang panggil saya Ko KB sekarang sudah punya anak, jadi anaknya manggil, saya masih melayani youth lagi, dan anak-anaknya manggil saya Susu KB. Jadi anak-anak muda mau panggil saya Susu boleh, mau panggil saya Koko boleh, terserah. Yang penting kita sama-sama belajar, amin. Saya pagi bekerja di satu perusahaan multinasional, karyawan kami mungkin sekitar, saat ini masih sekitar 10.000 mungkin ya, tersebar di berbagai cabang dan juga berbagai lini usaha. Saya handle satu section di Surabaya, karyawan kami masih kecil, mungkin sekitar 300 ya, tahun ini mungkin 400 ya, bertambah terus. Saya pagi bekerja, malamnya saya ngajar. Ngajar sebagai apa? Ngajar sebagai dosen untuk mata kuliah akuntansi. Jadi kalau anak muda ngeliat saya minta maaf ya kalau saya ngomongnya rodok-rodok kaku, karena orang accounting ya kayak gini orang accounting itu. Terus ngomongnya apa adanya saja. Jadi saya terakhir kuliah akuntansi, ambil pasca sarjana, ngajarnya juga di akuntansi. Tapi saya rindu hari ini anak-anak muda, mari sama-sama kita belajar, amin. Kita belajar kebenaran firman Tuhan. Generasi yang cinta Tuhan itu sangat luas. Bersama-sama dengan saya katakan luas, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Luas. Oleh karena itu mari bersama-sama kita belajar dari yang simpel saja. Satu tokoh Alkitab yang cinta Tuhan sampai dengan akhir hidupnya, itu adalah Gideon, betul? Kita ambil satu skup aja. Jadi kalau saya ngajar anak-anak muda, saya rindu kita belajar dari yang paling basic dulu deh. Kalau basicnya udah benar, bu khawatir. Kalau pondasinya udah benar, jangan khawatir. Apapun yang terjadi ketika engkau masih muda, udah ditanamkan pondasi-pondasi yang benar, nanti engkau akan bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Jadi enggak usah ngomong yang muluk-muluk ya, ngomong yang simple saja. Saya pun kalau ngajar anak-anak kampus mengenai akuntansi, saya ngomong enggak usah yang muluk-muluk. Kalau basic accountingmu bagus, kalau basic accountingmu benar, mau diputer-puterin, kamu udah nangkep maunya apa. Dari satu ilmu saja, betul? Pun demikian dengan firman Tuhan. Yuk kita belajar. The power of 300. Bersama-sama dengan saya katakan 300. 1, 2, 3. 300. Kurang keras. 1, 2, 3. 300. Loh, ini adalah kisah yang kita udah hafal mungkin ya. Bagaimana Tuhan memilih siapa? Memilih siapa? Gideon, betul? Dengan 300 orang mengalahkan sekian puluh ribu orang. Tetapi yang ingin saya katakan adalah bagaimana Gideon ini ditatat sebagai pribadi yang mencintai Tuhan, dipilih dari suatu sosok yang bukan siapa-siapa, berada dalam ketakutan intimidasi dan penjajahan bangsa Midian, mengirik gandum di tempat pengirikan anggur supaya enggak dicuri hasil kebunnya, hidup dalam ketakutan, tapi dari tekanan ini muncul pribadi yang cinta Tuhan dan diangkat Tuhan. Itu yang keren. Tadi saya ngomong sama Ko Ferry, 2 tahun itu semuanya berubah. Dunia kampus juga tertekan karena banyak anak yang tidak memilih untuk tidak kuliah. Dunia pekerjaan juga tertekan karena ekonominya melambat. Dunia kesehatan juga tertekan karena banyak faktor. Dunia apa sih nggak tertekan sekarang? Betul? Tetapi yang saya mau katakan adalah justru dari tekanan-tekanan itu muncul industri-industri kreatif, muncul anak-anak muda kreatif, muncul anak-anak muda yang hebat. Salah satu lini usaha kami sebelum saya mau lanjut cerita, salah satu lini usaha kami tahun 2020, 2021 kami harus tutup beberapa section usaha. Kenapa? Karena kondisi memang tidak memungkinkan, ditambah regulasi-regulasi pemerintah setempat yang membuat kami tidak bisa berusaha. Kami harus tutup. Tapi ada satu section yang kami garuk-garuk kepala. Kok bisa ya section ini malah berkembang luar biasa.
omsetnya naik sampai 8 kali lipat. Omsetnya naik sampai 8 kali lipat. Kami ada usaha maklun. Maklun itu manufaktur, tapi dia sifatnya customize, sesuai dengan apa yang di-request oleh customer. Oh, kami punya ini, kami minta dibuatkan ini. Oke, kita buatkan. Karena underlying basicnya adalah chemical. Di salah satu section kami waktu itu sectionnya kami adalah chemical, dan dia maklun. Kami kaget. Justru di masa-masa pandemi itu ketika tertekan tuh muncul anak-anak muda yang kreatif. Mereka yang jobless, mereka kehilangan pekerjaan, tapi mereka punya ide kreativitas dan diberkati Tuhan dan disertai Tuhan. Maka mereka membuat produk-produk dengan font tulisannya ke-Korea-Koreaan. Wah, begitu dirilis di market, banyak yang beli. Dari situ saya melihat, justru tekanan itu, saya ulangi ya, justru tekanan itu tidak untuk menghancurkan bagi anak-anak muda yang beriman dan percaya kepada Tuhan. Tetapi tekanan itu membangkitkan anak-anak muda yang berkualitas dan siap dipakai Tuhan. Amin. Ini yang saya mau katakan. Hari ini kita katakan, tekanan atas bangsa Israel menghasilkan Gideon dan 300 orang yang mencintai Tuhan dan siap dipakai Tuhan. Anak-anak muda siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Ayo kita semangat ya. Kita masuk pada seksi selanjutnya. The Power of 300. Boleh Jason. Mari bersama-sama kita baca satu ayat dulu. Efesus 3 ayat yang ke-20. Seperti biasanya, biarlah segala yang bernafas membaca ayat ini dengan keras. Bagi yang tidak bernafas, tidak membaca berarti tidak bernafas. Oke semuanya, 1, 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata, yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan, loh firman Tuhan jelas sekali ya. Bagi Tuhan yang dapat melakukan jauh apa? Jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan. Jadi Tuhan itu mampu melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan kita pikirkan. Oleh karena itu, the power of 300 adalah satu kisah bagaimana mereka yang mencintai Tuhan mampu mengalami sesuatu yang jauh lebih besar daripada mereka yang doakan, jauh lebih hebat daripada apa yang pernah Gideon pikirkan. Betul? Ayo kita lihat slide selanjutnya. Apa sih, jadi kalau saya diskusi sama anak-anak muda, saya rindu ngobrolnya itu terstruktur ya. Yang pertama, Gideon itu siapa sih? Betul? Kita nanti diskusi Gideon itu siapa. Yang kedua, mengapa Tuhan memanggil umatnya? Yang ketiga, proses Tuhan pilih ini loh. Gimana sih caranya? Baru nanti kita kalau ada ruang diskusi, kita akan diskusi. 4 poin saja. Poin yang pertama, siapa Gideon? Boleh Jason slide selanjutnya. Gideon bahasa lainnya adalah Yerubbaal. Dia adalah seorang hakim yang muncul di dalam kitab Hakim 6 ayat 8, 6 sampai 8. Contoh orang yang beriman, salah satu contoh orang beriman dalam Alkitab yang disebut adalah Gideon. Betul? Orang yang mencintai Tuhan dan sampai akhir periode kehidupannya dia tetap mencintai Tuhan, itu adalah Gideon. Selanjutnya Gideon adalah anak Yoas Bani Abiasar dari suku Manasye, seorang apa? Petani. Apakah seorang pejuang? Apakah seorang orang panglima perang? Bukan. Dia hanya seorang petani. Orang yang sederhana, bukan orang yang hebat, bukan orang yang terkenal. Tetapi nama Gideon artinya si penghancur pahlawan perkasa, itu namanya dia. Oke, kita udah tahu nih profilnya Gideon kan? Kita lanjut ke slide selanjutnya. Siapa Gideon itu fase yang pertama. Jadi kita sama dulu, proses berpikirnya sama dulu ya. Nah, Tuhan itu memilih dengan caranya. Kalau Tuhan mau pakai anak muda, Tuhan punya caranya sendiri. Tiap orang akan dipanggil Tuhan dengan caranya masing-masing. Ditangkap Tuhan dengan caranya masing-masing. Tuhan akan mengangkat kehidupan kita pun dengan cara Tuhan masing-masing. Ada satu kisah yang menarik, saya mengambil capturean kisah mengenai 1 Samuel 16 ayat yang ke-7,
Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah apa? Pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi kalau Tuhan mau pakai kita, bukan apa yang kita, manusia, ini adalah satu statement ketika Tuhan menegur Nabi Samuel dalam satu sesi pemilihan raja pengganti siapa? Saul. Oh, muncullah sosok-sosok yang keren-keren. Kakak-kakaknya Daud muncul semua. Samuel berpikir sama seperti Tuhan memilih Saul. Saul dipilih waktu itu dari pundak ke atas, tidak ada yang lebih tinggi dari bangsa Israel selain Saul. Dari pundak ke atas perawakannya nggak ada yang lebih keren, lebih ganteng, lebih menarik selain Saul. Maka Samuel berpikir, raja yang kedua akan sama. Kita berpikir, kalau yang Tuhan pilih itu hanya mereka-mereka yang hebat. Kita berpikir, kalau yang mereka boleh naik untuk melayani Tuhan itu aja hanya mereka-mereka yang luar biasa. Itu kan pikiran kita. Kita berpikir bahwa mereka yang dipakai Tuhan itu pasti yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang bertalenta-talenta. Itu kan pikiran kita. Tuhan bisa pakai semua orang untuk melayani Tuhan. Karena saya percaya setiap orang ini punya talentanya masing-masing. Ada benih ilahi dalam diri Anda, ada benih yang hebat dalam diri Anda yang Tuhan mau pakai dan Tuhan mau angkat. Amin. Jadi jangan berpikir bahwa Tuhan nggak mau pakai Anda. Saya ulangi sekali lagi. Orang itu kan terbiasa melihat itu dari mata. Siapa yang mengatakan bahwa rambut yang panjang, rambut yang lurus itu adalah ciri wanita yang cantik? Bukankah itu adalah korban dari iklan? Iklan itu mengatakan kalau rambutnya lurus, rambutnya cantik, hitam itu maka dia yang cantik. Siapa yang mengatakan bahwa kulit yang putih itu pasti yang ganteng dan pasti yang cantik? Maka semua orang pakai produk pemutih. Maka semua orang membeli ingin jadi putih. Putih wajahnya, hitam kakinya. Semua orang ingin seperti itu. Kenapa? Karena manusia ditawarkan dengan apa yang dilihat dengan mata. Makanya kalau kita di dalam perkuliahan diajarkan bagaimana orang itu, pandangan itu bisa membuat pola pikir orang. Dalam dunia marketing jelas sekali hal tersebut. Mari kita lihat. Tapi apa yang saya mau katakan di sini malam ini? Tuhan itu tidak melihat apa yang dilihat manusia. Tuhan melihat hati. Proses memilih Tuhan memilih Gideon bukan dari orang-orang yang hebat, tidak. Tuhan memilih Gideon seorang petani. Petani yang mencintai Tuhan itu yang diangkat dan dipakai Tuhan. Amin. Waduh, saya pernah ngadain survei ke anak-anak muda. Ayo kalau cari pasangan itu seperti apa kriterianya? Betul? Ngadain survei kok. Survei kecil-kecilan aja. Karena buat saya pribadi di gereja Tuhan itu enggak boleh tabu ngomong hal ini. Saya melayani youth dari belasan puluhan tahun yang lalu. Saya ingin gereja Tuhan itu tidak boleh tabu bicara mengenai hubungan lawan jenis. Gereja Tuhan tidak boleh tabu bicara mengenai kejamnya dunia pekerjaan. Gereja Tuhan tidak boleh tabu bicara hal itu. Justru gereja Tuhan harus memberikan kebenaran, jadi anak-anak muda itu tidak mencari kebenaran di dunia luar. Anak-anak muda itu mencari kebenaran di gereja, ada mentor-mentor di gereja yang bisa mendampingi dan mengatakan ini salah, ini benar. Permasalahannya mentornya sendiri bingung. Aku dia bingung kok. Ini salah atau benar? Betul? Survei. Kalau nyari pasangan hidup, sekarang hal yang sederhana deh hari ini. Kalau mau cari pacar itu apa syaratnya? Saya tanya sama yang udah dewasa. Udah akil balik nih, 21 tahun kan? Siapa namanya tadi? Jesslyn. Oke, Jesslyn. Kalau cari pacar itu kriterianya apa Jesslyn? Satu aja. Cinta Tuhan. Apa namanya? VV. Cari pacar kriterianya apa? Baik, oh cinta Tuhan, baik, oke, lompat nih. Nah ini nih yang ujung. Siapa namanya tadi? Rafael. Kalau cari pasangan kriterianya apa? Seiman, oke, cinta Tuhan, baik, seiman. Thank you Rafael ya. Lompat lagi ke sini. Nama siapa? Timothy. Timothy kalau cari pacar, apa syaratnya? Nggak tahu. Geser sebelahnya. Hah? Ongki. Apa syaratnya Ongki?
baik hati. Betul? Semua anak muda punya pemikirannya masing-masing, betul? Saya mau lompat ke belakang. Nama siapa? Sorry? Melisa. Kalau cari, ya Tuhan, saya semakin tua, enggak semakin tua. Maaf Resa ya, namanya Resa. Kalau mau cari pasangan, apa syaratnya Resa? Enggak tahu, lompat ke sini deh. Kalau cari pasangan, apa syaratnya? Mapan. Ini kalau sudah mulai semakin dewasa, pemikirannya udah beda ya. Cinta Tuhan, baik hati, anak-anak muda. Hal yang sama yang saya temukan. Kalau saya tanya ke gereja manapun, selalu jawabannya sama. Kalau mau cari pacar, saya tanya pemain musik ya. Nih, siapa namanya? Sharon. Kalau nyari pacar, syaratnya apa Sharon? Ganteng. Enggak ada. Anak-anak muda, ini loh, saya minta ibadah youth ini ngobrol aja. Kenapa kok khawatir salah? Kan kita diskusi, betul? Kalau cari pacar itu harus cinta Tuhan, baik hati, baik, mapan, ganteng ya kan? Padahal saya mau kasih tahu, setiap kali anak muda tanya sama saya, kok apa syarat untuk mencari pasangan hidup? Syarat utama untuk mencari pasangan hidup yang pertama adalah harus lawan jenis. Masih cinta Tuhan, masih baik hati, masih mapan, pak sejenis boleh? Berarti syarat utamanya apa kok? Harus lawan jenis. Loh kenapa kok bingung ngomong kayak gini? Ya karena gereja Tuhan harus tegas dengan hari ini. Tegasnya tetap dengan cara yang sesuai dengan generasinya. Harus jelas lawan jenis. Setelah yang kedua baru apa? Baru cinta Tuhan. Masih anak pendeta, tapi kalau sejenis ya enggak boleh. Betul? Hal yang sama, saya mau katakan. Manusia tuh memandang, saya sudah survei. Saya tanya sama anak yang ngisi survei, harus ganteng, betul jawabannya Sharon. Tak tanya ya ini, lu opo kok ganteng gini kok ya? Tak kasih tahu kok. Lah dia belum mapan, nanti kalau dia bekerja dengan rajin, dia jadi mapan. Kalau dia tidak cinta Tuhan, tak ajak ke gereja, dia bisa cinta Tuhan. Tapi kalau dia udah, maaf ya kok, lah dia udah enggak menarik kok, masih dia mapan, masih dia cinta Tuhan, ya tetap enggak menarik kok. Anak umur 12 tahun, 11 tahun waktu itu tak tanyai, pemikirannya udah seperti itu. Itulah manusia. Apa yang dilihat oleh mata. Kita pikir yang boleh melayani Tuhan dan mencintai Tuhan itu hanya mereka-mereka yang keren. Keliru besar. Hari ini kita belajar. Alkitab enggak ngomong loh, Gideon itu dadanya besar, dadanya bidang, six pack. Enggak pernah ngomong gitu. Betul? Gideon itu dipilih oleh Tuhan slide selanjutnya. Gideon sedang apa? Mengirik gandum. Enggak ada yang istimewa buat petani kalau petani mengirik gandum. Ya memang itu pekerjaannya dia. Matius, karena dia pemungut pajak ya dia itu pekerjaan dia. Tapi Tuhan pilih dia ketika dia sedang memungut pajak. Yakobus dan Yohanes sedang membereskan jala. Hal ini masih bisa kita lihat dari seorang nelayan. Membereskan jalannya, apa yang menarik? Tapi Tuhan itu memang kadang-kadang punya cara yang unik untuk memanggil setiap pribadi. Seperti yang saya katakan dari awal, setiap anak muda itu punya potensi. Engkau berhak mencintai Tuhan dan engkau pasti dicintai Tuhan dan engkau berhak mendapatkan kemuliaan bersama Tuhan. Amin. Poin yang kedua, Tuhan melihat hati. Yang ketiga, tolong slide selanjutnya. Kita bersama-sama hitung ya. Jumlah tentara yang dikalahkan oleh Gideon bersama dengan 300 orang itu adalah yang tersisa 15.000, yang mati 120.000, maka totalnya berapa? 135.000. Tanamkan di sini ya, 135.000 orang itu dikalahkan oleh Gideon. Tolong slide selanjutnya. Proses Tuhan yang pertama. Kalau kita mencintai Tuhan, maka yang pertama yang kita tahu adalah Tuhan itu membenci kesombongan. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Saya berikan underline di situ. Jangan-jangan orang Israel itu memegahkan dirinya, memegahkan diri terhadap aku sambil berkata,
Tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Anak muda saya kasih tahu ya, Tuhan membenci kesombongan. Fase pertama, proses penampian Tuhan. Tuhan tidak mau mereka yang mencintai Tuhan itu menyombongkan diri. Oh lah, tidak ada aku ibadah tuh rasanya tidak enak. Kata siapa? 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Tadi waktu saya di situ saya melihat suaranya Jesslyn, betul ya? Ini suara satu tebel banget, bagus. Kamu suara satu kan? Betul. Suara satu tebel banget. Tinggal saya isi cowok yang suara 3 bisa bagus, ngisi jadi backing vokal bagus. Pemain musiknya kita berikan apresiasi ya. Wah, keren pemain musik hari ini. Saya perhatikan tadi ada beberapa sedikit salah dikit ya, oke, nice. Tapi saya katakan Anda keren. Kompak, mainnya rapi. Tapi saya mau katakan, kalau Anda bertalenta, Anda punya hal-hal hebat, itu bukan alasan Anda untuk mengatakan bahwa Anda keren, no. Kita semua di sini hamba kok. Enggak ada yang istimewa dari kita, selain seorang hamba yang melakukan kewajiban seorang hamba. Enggak ada yang keren. Termasuk OKB, ya bener, nggak ada yang keren dari diri saya. Ya saya biasa saja. Saya ngomong pun juga nggak ada beban, di sini saya ngomong aja apa adanya, apa yang Tuhan tahu dalam diri saya. Karena saya percaya kita ini sebagai hamba dididik oleh Tuhan untuk saling menguatkan dan saling mengingatkan. Jadi nggak ada yang perlu disombongin. Ada satu cowok ya datang ke retreat. Saya kalau retreat itu, ini hobi saya aja. Saya kemarin habis ngadain retreat sama anak muda. Ayo retreat. Ayo kita berangkat retreat, ya kan? Semua handphone diambil. Jadi kalau kita retreat itu anak muda nggak pegang handphone. Begitu handphone diberikan, mereka akan fokus pada handphone dan bukan pada firman Tuhan, bukan pada ibadah. Waktu games, handphone diambil semua, dimasukin kresek, dikasih nama kelompoknya, terus dibagikan. Waktu dibagikan, saya ini kan sebagai apa ya, sebagai pendamping ya, saya katakan saya pendamping anak-anak muda nih, kadang-kadang muncul keponya, ya namanya orang tua tuh ono kepo nih kok ya, itu naluri itu, nanti Anda kalau jadi orang tua juga kepo juga kok, sama kok, anakku lapo yo, kadang-kadang anaknya lagi megang handphone dari belakang rodok ngadu gini, chat ambil siapa itu, apalagi kalau anaknya lagi guyu-guyu, apa mesem-mesem gitu ya, anaknya lagi megang handphone terus mesem-mesem gitu, orang tua ngeliat, ambil siapa itu, betul enggak aku? Oh, betul enggak Ceh? Oh, itu orang tua itu. Saya di rumah pegang handphone, mami saya tanya, lu lagi SMS habis apa? Waktu itu masih SMS ya, nggak ada WA, nggak ada. Ambil dosen loh Mi, dosen kok namanya perempuan? Nggak ada dosen perempuan dah. Itulah orang tua. Pun demikian dengan saya, ketika retreat ada satu anak muda ya memang nggak terlalu tinggi. Ya mungkin tingginya kurang lebih 165 lah. Saya 178, dia 165 segini. Tapi anak ini ganteng. Badannya tuh bagus, dadanya itu bidang, kotak seperti sebidang tanah gitu ya, tegap, tapi nggak terlalu tinggi, ya minimalis gitu loh, kayak pagar ya, kecil-kecil gitu. Arek ini cakep. Nah waktu retreat dan tidak dapat dipungkiri, dia tuh di gereja itu jadi perhatian. Wah retreat, saya kan kalau sebagai pengawas kan dari jauh memperhatikan, wah. Begitu arek ini turun dari sepeda motor, baru ngelepas helm, itu arek-arek youth itu loh, udah pakai handphone, ada yang apa di candid, caranya dia yang ngelepas helm, waduh, persis kayak iklan-iklan gitu loh. Tak lihat, waduh arek-arek ini udah mulai puber di gereja. Saya panggil ketua youth-nya, ayo arek-arek ini udah mulai puber, ibadahnya, mentor-mentornya mulai masuk ya, supaya di masa pubernya anak-anak ini terkontrol dengan baik dan benar. Betul? Terkontrol dengan baik dan benar. Waktu retreat di sesi untuk santai lah ya, handphone diberikan, saya dari duduk di ruang tamu, saya dengar anak ini telepon. Ya apa kabarmu? Sudah makan belum? Belum makan, Bu, sampai lupa makan ya. Tak rungokno bahasanya kurang lebih kayak gini. Bu, sampai telat makan, nantilah kamu telat makan, kamu sakit kuku sing bingung.
Tak panggil. Dia selesai ngomong telepon, tak panggil. Nyo, sini Nyo. Apa kok? Sini duduk sama Koko. Kamu telepon sama siapa tadi? Koko nih, Rek. Enggak, Koko cuma tanya, kamu kok telepon sama siapa? Temen kok. Temen apa temen? Temen kok. Kita kasih tahu kamu. Oh, saya sama anak muda itu ngomongnya langsung tajam aja. Karena saya mengasihi mereka. Kamu tuh tak pegang handphone, orang pertama sih yang bawa telepon tuh bukan orang tuamu, tapi orang lain. Poin yang pertama sih gue mau bilang baik kamu. Di dunia ini gak ada yang mengasihi kamu seperti orang tuamu yang terlebih dahulu. Tanamkan itu dalam hatimu dan pikiranmu. Ketika firman Tuhan berkata, hormati ayah dan ibumu, itu Tuhan lagi ngomong dengan serius. Ada pintu berkat yang Tuhan sediakan untuk materi ini. Jadi Koko pingin kamu sebagai anak muda masukkan hal ini. Mungkin kamu tidak setuju sama Koko, tapi lebih baik Koko ngomong sekarang daripada kamu tidak mendapatkan kebenaran itu. Simple pemikiran Koko. Yang kedua, kamu tuh jadi orang laki itu lah iya lah enggak gitu loh. Firman Tuhan berkata apa? Berdiri tegak seperti seorang apa? Laki-laki. Kalau kamu tidak ada perasaan sama dia, gak usah bingung dia udah makan atau belum. Dia punya orang tua yang ngurusi dia. Loh kamu lapo gitu loh. Loh kita kan katanya kok harus saling mengasihi. Saling mengasihi itu enggak kayak gitu Nyo. Kamu enggak bisa main perasaan orang perempuan itu kayak main layangan. Tarik ulur. Kamu lah gitu mau enggak? Ya enggak mau kok. Ya cuma ngelakuin itu, simple. Setuju anak-anak muda? Oh setuju. Setuju? Setuju. Kadang-kadang kita tuh membiarkan benih-benih kesombongan itu muncul dari hal-hal yang simpel loh. Betul? Saya tahu Anda pinter, saya tahu Anda hebat, saya tahu. Tapi jangan biarkan benih kesombongan itu muncul dan dia tertanam kuat dalam kehidupanmu sampai engkau lupa bahwa Tuhan membenci kesombongan. Amin. Poin yang kedua. Boleh tolong poin yang kedua. Proses Tuhan yang kedua. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Enyah dari pegunungan Gilead. Lalu apa? Semuanya keras. 1, 2, 3. Lalu pulanglah berapa? 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000. Jadi yang pertama Tuhan membenci kesombongan, yang proses yang kedua yang dialami lagi dia adalah semua orang yang takut dan gentar pulang. Ada banyak dari anak-anak Tuhan itu jago kandang. Beraninya kalau bersama-sama. Di gereja, amin, pulang, aduh. Kenapa? Karena kuatnya cuma ketika dalam dalam lingkungan ini. Maka Tuhan itu pingin, kalau engkau mengasihi Tuhan, recheck dirimu. Bener nggak sih engkau mengasihi Tuhan? Bener nggak sih engkau? Kalau engkau mengasihi Tuhan, maka engkau percaya dengan segala janji Tuhan dalam kehidupanmu. Saya ulangi lagi. Kalau engkau mengasihi Tuhan, maka engkau percaya dengan setiap janji Tuhan dalam kehidupanku. Bukankah Tuhan berkata kehidupanmu akan terus naik dan bukan turun? Bukankah Tuhan berkata engkau akan jadi kepala dan bukan menjadi ekor? Bukankah Tuhan berkata sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau? Bukankah Tuhan sudah berkata demikian? Lantas mengapa kita takut? Lantas mengapa kita gentar? Anak muda sejak masih muda, saya percaya sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu apa? Rancangan apa? Damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Jadi Tuhan itu sudah merancangkan yang hebat. Malam hari ini hal yang sama. Engkau yang takut dan gentar, engkau enggak akan dapat apa-apa. Engkau yang khawatir, engkau enggak akan dapat apa-apa. Dulu saya khawatir dengan kehidupan saya. Saya belajar dengan sungguh-sungguh. Pingin bisa kuliah. Saking apa? Saking pinginnya bisa kuliah. Sudah bilang sama mami saya, jeketek ya. Sudah beli formulir, jeketek di hari hanya.
ketika orang tua saya harus membayar uang DP untuk uang gedung kuliah, itu orang tua saya ngalami hal yang enggak enak, sehingga uang itu enggak ada. Saya komplain sama Tuhan. Iyalah Tuhan, sekolah tuh SMP, SMA belani supaya bisa dapat nilai yang bagus, supaya dapat beasiswa, kuliah kok juga enggak bisa. Saya diterima di satu kampus, dari semester 1 sampai semester 7, asalkan IPK saya 3,5, maka SPP-nya 25%. Asalkan IPK-nya 3,5. Anak SMA enggak ngerti apa tuh IPK 3,5, tapi saya pikir mestinya bisa. Saya juara umum dari SMP sampai SMA, juara umum di sekolah. Dapat golden ticket untuk bisa ke kampus tersebut, tapi tetap harus bayar uang masuk, uang gedung. Enggak punya. Akhirnya saya berkata, ya sudah Tuhan, enggak boleh kuliah ya enggak apa-apa. Tapi hati ini kecewa, hati ini hancur. Tapi Tuhan itu loh, ketika saya lagi di depan rumah ya, duduk-duduk main sama anjing saya, main sama anjing itu, Tuhan tuh ngomong tuh, Tuhan tuh bisa bicara sama kita, itu di momentum dimana kita tuh nggak lagi panas hatinya. Karena kalau hati kita lagi panas, kita nggak bisa dengar apapun suara Tuhan. Simpel-simpel tiba-tiba Tuhan ngomong, KB, aku menjamin masa depanmu. Begitu suara itu muncul dalam diri saya diem. Oh Tuhan, itu seperti suara yang menemplak kehidupan saya. Saya cuma berkata, kalau Tuhan menjamin masa depanku, maka tidak kuliah pun, kalau Tuhan sudah membukakan pintu berkat, tidak ada yang bisa menutupnya. Amin. Dan Tuhan itu tidak pernah lupa dengan janjinya. Kita yang takut dan gentar sehingga kita lupa dengan janji Tuhan. Tiba-tiba dari pihak sekolah telepon saya, KB, kamu nggak lanjut kuliah ta? Lanjut Pak, tapi nggak ada biaya. Ini loh, ada kampus nawari. Kalau IP kamu 3,6 atau 3,65, ganjil waktu itu. Kamu bisa masuk ke sana dengan uang gedung free. Free rek. Tadi kan uang gedungnya 25% saya enggak sanggup bayar, ini free. Lumayan bisa kuliah kan? Free. Tapi 3,65 sampai semester 7. Lah sampai semester 7 kamu bisa lulus, IP kamu minimal 3,65. Kamu uang sekolahnya, uang SPP-nya cuma bayar 5%. Oh tambah semangat lagi saya, oh Tuhan tak coba ya Tuhan. Dan saya masuk ke kampus tersebut. Saya lulus dengan IPK 3,9. Di pasca sarjana saya lulus dengan IPK 3,95, summa cum laude. Saya alumni Ubaya waktu itu. Ketika saya maju ke depan rektor sebagai salah satu mahasiswa berprestasi, Tuhan itu ngomong sekali lagi, bukan, tapi perkataannya beda. Bukankah aku menjamin masa depanmu? Oh saya nangis, saya pegang toga itu, pakai toga itu, nangis saya. Dari situ saya melihat bahwa kalau engkau mengasihi Tuhan, maka engkau mengaminkan semua yang Tuhan janjikan dalam hidupmu. Amin. Jadi malam hari ini, engkau yang takut dan gentar, engkau tidak akan dapat apa-apa. Tapi biarlah saya berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap roh ketakutan dihempaskan. Yang ada saat ini setiap lutut yang mulai goyah, bangkit kembali dalam nama Yesus. Poin yang ketiga, cepat. Proses yang ketiga adalah tidak berjaga-jaga. Kalau engkau mengasihi Tuhan, maka engkau akan berjaga-jaga. Dari berapa? Dari 10.000 diambil. Boleh tolong slide selanjutnya. Dari 32.000 menjadi berapa? 10.000. Dari 10.000, 9.700 orang minum dengan berlutut. Sisanya berapa? 300. Kalau Tuhan ingin melakukan mujizat, tidak usah dengan cara-cara yang spektakuler. Apa yang ada saat ini cukup untuk mendatangkan mujizat. Amin. 300 orang cukup mengalahkan 132.000 orang. Betul? 300 orang cukup untuk membunuh 120.000 orang. Cukup. Itu sebabnya dikatakan apa?
mujizat. Malam hari ini saya minta maaf kalau perkataan saya tajam. Tapi saya rindu anak-anak muda bangkit, semangat lagi, kuat lagi. Karena saya tahu engkau mengasihi Tuhan dan engkau siap dipakai Tuhan. Amin. Boleh tolong slide selanjutnya? Thank you. Ini adalah kata-kata terakhir dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Saya undang worship leader. Pemain musik siap, kita akan nyanyikan lagu.